Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga masih tetap semangat belajar dan semangat berolahraga. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran atletik. Yang akan kita bahas di materi atletik ini adalah yang pertama itu pengertian dan asal-usul atletik, yang kedua itu perlengkapan dan lapangan atletik. Dan juga materi yang akan saya bahas di dalam video ini adalah tentang jalan cepat dan juga lari jarak pendek. Oke, langsung saja kita mulai video pembahasan pembelajarannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Atletik memiliki pengertian yang luas dan meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan. Atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis olahraga yang terdiri atas olahraga jalan, lari, lempar, dan lompat. Di Amerika, atletik dikenal dengan nama track and field. Hal ini disebabkan oleh adanya nomor-nomor perlombaan atletik yang dilakukan di lintasan atau track dan di lapangan atau field. 1. Pengertian dan asal-usul atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau athlum, yang artinya pertandingan atau perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakan atleta atau atlet. Istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas dan meliputi berbagai cabang olahraga. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya atlos, yang berarti lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentathlon atau pancalomba dan decathlon atau dasalomba. Olimpiade modern dilaksanakan atas prakarsa orang Prancis bernama Baron Pierre Loherbin pada tahun 1896 yang bertempat di Athena, Yunani. Nomor atletik merupakan tambang medali yang diperebutkan dalam olimpiade tersebut. Akan tetapi, organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada olimpiade kelima di Stockholm, Swedia, dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia dibentuk organisasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI pada tahun 1950. Lapangan atletik berbentuk spiral atau lonjong, dengan masing-masing lintasan ada 8 dan juga memiliki panjang sekitar 400 meter. Namanya adalah tartan, terbuat dari serat karet dan juga berwarna merah, disertai dengan garis-garis lintasan. Sekarang kita masuk materi jalan cepat. Sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat, tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat kali pertama diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912 jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak tahun 1956 telah dipertandingkan dalam olimpiade. Akan tetapi, pada olimpiade tahun 1980 di Moskow, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat merupakan nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik sejak tahun 1978. Jarak yang diperlombakan untuk wanita adalah 5 km dan 10 km, sedangkan untuk pria adalah 10 km dan 20 km. Latihan teknik jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga kontak dengan tanah tetap terjaga dan tidak terputus. Selama melangkah,
Kaki pejalan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan, tidak bengkok di lutut, atau sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak vertikal. Ada 3 teknik dalam jalan cepat. Yang pertama adalah start, yang kedua adalah teknik jalan cepat, dan yang ketiga adalah finish. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri, karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan. Aba-abanya adalah bersedia dan ya. Teknik jalan cepat. Yang pertama adalah langkah. Gerakan dimulai dengan mengangkat paha kaki dan mengayunkan ke depan, lutut terlipat dan tungkai badan bergantung ke muka. Posisi badan dan lengan. Kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan, siku dilipatkan lebih kurang 90 derajat, ayunan lengan arahnya lebih masuk, dan gerakan lengan harus seirama dengan langkah kaki. Yang ketiga adalah teknik finish. Tidak ada teknik khusus dalam teknik finish ini. Hal yang umumnya dilakukan adalah jalan terus hingga melewati garis finish, kemudian baru memperlambat kecepatan jalan setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah yang tepat dan tidak sampai terangkat atau melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Ada 4 fase dalam jalan cepat. Yang pertama adalah fase tumpuan 2 kaki, yang kedua fase tarikan, yang ketiga fase relaksasi, dan yang keempat adalah fase dorongan. Sekarang kita masuk materi lari cepat. Lari cepat adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint, yang dilaksanakan di dalam lintasan lari untuk menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat dapat dilakukan baik putra maupun putri. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar dari lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start atau pertolakan. Latihan teknik dasar start. Yang pertama, start panjang atau long start. Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di depan lutut yang menempel pada tanah. 2. Start menengah atau medium start. Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di samping lutut yang menempel di tanah dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Yang ketiga, start pendek atau short start. Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di antara kaki dan lutut lainnya. Untuk materi start jongkok sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan tonton. Dan saya ingatkan kembali, aba-aba di dalam start jongkok adalah bersedia, siap, dan ya. Itulah tadi pembahasan materi atletik, jalan cepat, dan juga lari sprint atau lari jarak pendek. Terima kasih telah menonton video pembelajaran atletik. Salam olahraga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.